Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Wis kangen niki. Alhamdulillah. Akhirnya bertemu juga. Berkat rahmat Iya, Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita. Karena itu mari kita syukuri seluruh nikmat yang Allah berikan. Nikmat istiqomah dalam belajar tidak banyak yang merasakannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kelezatan dalam ibadah belajar ini. Tentu ini Amin. berkat jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Wassalamualaikum. selayaknya rasa kesyukuran kita ungkapkan dengan menyampaikan doa keberkahan untuk beliau. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. kajian kita pada hari ini akan sampai pada bagian terakhir dari rangkaian materi yang ada pada pelajaran ke-26. Kita masih di latihan, ibu-ibu sekalian. Latihan yang pertama ini, yang tujuannya pertama adalah untuk untuk apa, ibu-ibu sekalian? Untuk membantu kita menguatkan mufrodat yang sudah kita pelajari, lalu selanjutnya nanti meningkatkan pemahaman kita terhadap aplikasi aturan-aturan kebahasaan yang menjadi dasar penyusunan kalimat bahasa Arab, terutama ini dalam konteks ayat-ayat Quran. Untuk itu mari kita optimalkan waktu yang kita miliki pada kesempatan kali ini. Kita mulakan kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana rabbana zidna zidna ilman ilman nafi'an nafi'an warzuqna warzuqna fahman fahman wasi'an biwasi'an bi birahmatika rahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Baik ibu-ibu sekalian ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ibu bapak yang lain yang nanti mungkin ada yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian ini melalui rekaman ya, melalui rekaman video. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga pilihan yang bisa diambil, yang utama sama-sama dalam kebaikan, maka itu akan berbuah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baik, Amin. ibu-ibu, apa sekalian, mari kita lihat ya, yang apa saja yang akan kita bahas di latihan H ini. Yang pertama, ibu-ibu, sekalian, kita akan memahami lebih lanjut kandungan surah Al-Maidah ayat 72 dan 73 bermodalkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kita di dalam memahami ayat-ayat Qurani. Kemudian setelah itu kita akan memahami kandungan dari surah Al-An'am 151 sebagai objek latihan untuk mengembangkan keterampilan pemahaman bahasa Arab. Setelah kita bahas kedua ayat tersebut, di bagian akhir nanti ada tambahan penguat untuk aspek kaidah yang pernah kita kaji pada pelajaran sebelumnya. Ibu-ibu, bapak sekalian, bisa ingatkan kita bersama dari aspek kaidah apa yang kita pelajari pada pelajaran ke-26 ini, ibu-ibu, bapak sekalian? Lupa Pak Guru, sudah Bu lama. Dewi Ratna, ada yang diingat? Lupa. Bu Sri Lestari, ada yang diingat? Dengan 6 terbuka dulu. Apa di pelajaran kita ke-26 ini? Kalau pelajaran kita yang ke-25 itu kan bicara tentang sifah ya, jenis-jenis sifah. Itu adalah Kan pembahasan. Apa Bu Dewi Ratna? Najulul Quran, Najulul Qurani tadriji ya. Tajribiyah ya.
Oke, baik. Terima kasih ya. Pada pelajaran ke-26 ini dari aspek aturan kebahasaan, kita membahas tentang huruful jarri. Ya. Jadi ingat itu ya, tiba-tiba ingat almarhum Pepeng ya. Jari-jari, jari-jari, gitu. Jari-jari. Kalau kita bukan jari-jari, lari-lari, lari-lari. Baru ingat langsung pergi, pengetahuannya lari-lari, tidak kembali-kembali. Makanya susah nempelnya, Pak. Nanti kita cari koyo ya. Kita koyo, Harap koyo, dimaklum, Pak. tempelin. Muridnya di atas 50 tahun semua. Iya, iya. Oke. Baik, Ibu Bapak sekalian, nanti kita bikin judul grup kita itu Arab Maklum. Arab Maklum. Udah di ini gitu Eh, apa? Tapi takut salah gitu bilangnya Nah, ini ada pi, min gitu. ah, oke, si Mimin, si Mimin. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari itu ya posisi kita untuk target-target kita pada hari ini. Baik, sebagai langkah awal, mari kita tingkatkan iman takwa kita serta kompetensi bahasa kita dengan membaca surah Al-Maidah 7273. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad Laqad kafara kafara alladhina alladzina qalu qalu innallaha huwal innallaha huwal masihu ibnu masihul Maryam. wa وقال qala المسيح يا al-masihu ya بني bani إسرائيل Israil اعبدوا الله ربي وربكم rabbakum إنه من nahu يشرك man yushrik بالله فقد billahi faqad حرم الله harramallahu عليه الجنة alaihil jannah wa ma ومأواه النار nar وما wa ma lil للظالمين من zalimina min أنصار ansor لقد laqad كفر kafara الذين alladzina قالوا qalu إن الله ثالث innallaha thalithu ثلاثة salasa wa وما ma من min إله ilahin إلا illa إله ilahun واحد. wahid. Iya, bagus. Kita lanjut yang ayat yang berikutnya. ولا تقتلوا ولا النفس تقتلوا النفس التي التي حرم حرم الله الله إلا إلا بالحق بالحق ذلكم ذلكم وصاكم به وصاكم به لعلكم لعلكم تعقلون. تعقلون. Kira-kira nih Bu Yun, berapa persen yang bisa dipahami dari dua surah 3 ayat tadi? Berapa persen ya Pak? 60 deh Pak. Alhamdulillah, lebih dari 50. Bu Eti, berapa persen Ibu? Saya mungkin 50-50 aja. Alhamdulillah, Bu. Ini orang yang adil ya. Terlalu bijaksana untuk mengingatnya beliau ambil 50 sebagaimana memberikan 50 lagi untuk tidak ingatnya. Bu Sri, kira-kira Bu Sri berapa Bu? Iya, sama Sama dengan siapa? 50-50. Alhamdulillah. Ini orang-orang bijaksana ya untuk menunjukkan tawaduk, tidak ingin melukai perasaan yang lupa. Dah 50-50 aja deh biar sama. Kalau Bu Dewi Ratna, 80. berapa Bu? 30 aja. 30. Enggak, Bu Alhamdulillah. Ratna mah 80. Alhamdulillah. Ini Bu Ratna ini sedang meniru gaya presiden kita yang sebelumnya. Kalau dia mengatakan tidak cawe-cawe, itu artinya cewek-cewek. Kalau dia mengatakan ekonomi meroket, itu artinya ekonomi kita sedang susah, merosot. Bu Ratna ini sebagai bentuk penghormatan meniru gaya Pak Presiden kita sebelumnya. Banyak dapat dukungan. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat ya. Tentu karena Bu Ratna yang paling sedikit yang dipahami, berarti beliaulah yang paling banyak punya pertanyaan terkait dengan materi kita ini. Silakan Bu Ratna, nanti Bu Ratna, setelah Bu Ratna baru nanti Bu Yuni, yang terakhir adalah yang paling sedikit. Ya, oh Bu, yang paling sedikit ya maaf. Ya Bu Ratna, terus nanti Bu Sri dengan Bu Eti, terakhir Bu Yuni, karena Bu Yuni lebih banyak pahamnya. Silakan Bu Ratna. Yang kurang paham Kak Bu. Iya betul, yang 70% tadi yang mana?
yang masuk dalam kategori 70% tersebut? Dipersilakan. Ini Pak Guru, kata-kata innallaha tsalitsu tsalasa. Hmm, Apa tuh Pak Guru? hmm, Sudah itu saja. iya. Ya masa itu aja kan 70% piye iki. Iki piye, iki piye, 7% kan iki hampir piye. seluruhnya Pak Bu. Oke. Kita tinggal nambalin yang kecil yang Oke, baik ya. Pertama Bu Ratna menanyakan tentang salisu salasa. Oke. Iya. Coba Bu Tiga, Ratna, kalau salasah apa? tiga. Bagus. Kalau kata salisu, bentuk katanya bentuk berapa kira-kira? Bentuk katanya bentuk empat. Mm-mm. Lebih spesifik lagi, bentuk mana dia kalau itu adalah bentuk 4? Bentuk empat itu bentuk bentuk Bu Sri sifat. mungkin? Salisu bentuk berapa? Bentuk apa Bu? Bentuk sifat Pak Guru. Bu Sri? Oke, terima ya. kasih Bu Ratna. Salisu bentuk apa kira-kira Bu Sri? Yang mana Pak? Salisu. Salisu. Mana sih dari itu? Ya, saya kasih tanda ya Bu ya. Saya kasih tanda. Yang Oke. tiga. Oh, Ya, silakan Bu Sri. itu Bentuk katanya bentuk apa? ini bentuk apa ya? Apa tuh angka gitu Pak? Bagus bentuk angka. Tingkatan gitu ya, apa tuh? Iya, oke bagus. Tiga. Iya, Alhamdulillah. Bu Yuni, silakan Bu. Bentuk apa itu? Ini Apa Bu Yun? sesungguhnya Salisu bentuk 4, sifat, kata sifat. Baik, terima kasih. Bu Eti, salisu bentuk apa Bu? Dia bentuk sifat. Terima kasih. Baik, ya. Ini ibu-ibu sekalian, ini yang kita istilahkan dulu dengan istilah isim fa'il. Siapa Pak Guru? Isim fa'il. Ya, ini Iya, tadi namanya menyebut gitu, isim isim fa'il ya. fa'il. Nah, gitu. Apa? Salah satin. Salisu salah satin. Ya, jadi salisu itu adalah bentuk isim Berarti fa'il. berarti Yang bisa ketiga. masukin kategori bentuk 4, Pak Guru. Ya bisa, betul. Betul. Oke. Itu adalah bentuk isim fa'il. Nah, berarti salisu maknanya apa? Tadi Bu Sri juga sudah spill tadi. Yang ketiga. Yang ketiga itu. Coba Ibu Bapak sekalian, ada berapa orang yang hadir hari ini? Ada berapa orang kali ya dulu? 6. 6. Ada 6. 6. Dari 6 Tadi. kita ini, yang pertama masuk adalah Bu Ratna, yang kedua adalah Bu Sri. Bu Sri. Yang ketiga adalah itu kalau Saya Bu Pak. yang ketiga adalah Bu Yuni. Iya, saya. Berarti kita berkata Bu Yuni adalah yang ketiga dari 6 orang peserta. Jadi salisu Berarti salisu salasah maknanya apa, Bu Dewi Ratna? Yang ketiga dari Dari apa? 30. Dari 3. dari satu Coba ikutin gaya saya tadi ya. Bu Yuni. Nah, ya, ikutin gaya ini. Yang ketiga dari 6 peserta. Coba gayanya. yang ini kalau ini Bu yang Dewi. dari yang ke satu, dari yang ke satu dari ketiga orang. Coba Bu Dewi Ratna gimana? Tiru gaya tadi. Yang ketiga dari yang 3. Dari yang 3. Coba lihat terakhir kali ini nggak apa-apa nih. Tapi ini kesempatan terakhir. Tiru gayanya. Yang ketiga dari 6 peserta. Yang ketiga dari 3 peserta. Keliru. Ini maksudnya yang ketiga dari 3 Tuhan.
Oh, Pak Guru. Iya, iya, iya. Iya, Pak Guru itu waktu itu. Ya, 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 ibu-ibu yang lain? iya. Nah, ya, ibu-ibu bapak yang lain ya. Salisu salasah, yang ketiga dari tiga Tuhan. Iya, Nah, iya, Pak baik. Guru. Nah, oke, jadi Bu Ratna yang paling banyak tidak pahamnya hanya punya satu pertanyaan. Berikutnya, dipersilakan Bu Sri dan Bu Eti yang 50-50 ini posisinya ya. Apa yang ingin ditanyakan dari Al-Maidah dan Al-An'am tadi? Eh, Apa yang ingin ditanyakan Bu? Silakan Bu Sri, silakan Bu Eti ya. Mau dari Al-Maidah boleh, dari Al-An'am juga boleh. Gimana, Bu Sri, ada yang ingin ditanyakan? Hmm, Maksudnya apa gitu, Pak? Di Yang dalam mana? ini kan, Maksud yang mana, Ibu? di dalam ayat tersebut Mm-mm. yang dimaksud siapa? Yang Tiga dimaksud apa? dari yang dimaksud tiga dari eh yang ketiga dari tiga orang yang ketiga dari tiga Tiga, itu tiga Tuhannya. apa gitu? Hmm, Maksudnya apa gitu loh, Pak? hmm, hmm. Bu Sri, Salah. ini di dalam kehidupan nyata, Ibu punya informasi pengetahuan nggak bahwa ada agama yang mengaku punya tiga Tuhan? Hmm. Agama apa itu? Kristen ya? Hmm, ya. Kristen Apa apa ya? itu? Apa saja yang mereka sebut sebagai Tuhan? Mereka sebut Tuhan kan apa Hindu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ya, Tuhan itu kan ada, nah kalau Kristen kan ada bapaknya, ada Ada bapaknya, anaknya. ada Nah, anaknya. Terus, sedangkan Tuhan itu kan tidak beranak gitu eh, kan. Ibu Sri, ini luar biasa ya. Ini kita tanya pemahaman agama Kristen, Bu Sri langsung mengoreksi agama Kristen. Oke, Bu Eti ya. Kalau Bu Eti kelihatannya tidak mengoreksi tapi menginformasikan. Bu Eti, agama apa yang punya meyakini tiga Tuhan? agama Nasrani, Pak. Ya, apa saja yang disebut sebagai Tuhan oleh mereka? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhan Bapak, saya nggak ngerti nih Bu Eti, mah lancar betul nih, pergaulannya luas berarti nih. Tuhan Bapak, terus Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Anak dan Tuhan Roh Roh Kudus. Kudus. Kalau Bapak dan Anak saya sih sering dengar saya, tapi kalau Roh Kudus itu nggak begitu paham ya. Nah, jadi begini Bu Sri ya, kalau begitu ya maksudnya itu Roh Kudus adalah yang ketiga dari tiga Tuhan. Oh, Karena yang pertama tadi apa? Yang pertama dan kedua apa? yang pertama Bapak, Yang kedua, anak. ya baik. Kita bisa juga maksudnya begini. Eh, Anak itu berarti siapa? Yesus ya, gitu ya. Yesus. Yesus adalah Tuhan Tuhan. ketiga dari tiga Tuhan. Ya. Nah, atau Bapa yang di sorga adalah Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Hmm. Roh Kudus adalah Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Gitu. Itu itunya. Tuh. Dalam Al-Quran, orang-orang yang berkata demikian disebut apa? Lakod kafaro. Apa? Takut Lakon, kafaro. Apa? Mananya? sungguh mereka kafir. Apa Orang Bu? kafir. Apa Bu Dewi? Orang kafir. Orang-orang Sungguh mereka kafir. telah kafir mereka. Sebentar dulu. Apa Bu Dewi? Sungguh mereka telah kafir. Iya, Lakon bagus. Dari mana Ibu memahami ada merekanya? ladina, Pak Guru. Allazina. Dari mana? Di situ ada merekanya dari mana? Orang-orang kafarul ladina, orang-orang yang telah kafir kan. Mereka berkata, Oh, mereka berkatanya yang Sungguh, mereka ya gitu ya. sungguh Oke, baik. telah Gitu. kafir Nah, orang-orang gitu. baik. Ada lagi pertanyaan Bu Sri? Sudah, Pak. Sudah, baik. Bu Eti, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Surat Al-An'am
Ya, baik. Yang Nah, wala yang itu taqtulul nafsan. nafsa, Di buku ibu napsan ya bunyinya ya. Nafsah, nafsa, nafsah, nafsa. Di buku ibu nggak ada alif lamnya sehingga baca nafsah. nafsah. Ya, Wala di buku taqtulun ibu nggak ada nafsun alif naf. lamnya. Ada Pak? Oh, kalau ada alif lamnya an-nafsa. Oh, an-nafsah, Iya. an-nafsah. Baik, apa yang mau ditanyakan dari kata itu? Maksudnya takulun an-nafsah itu maksudnya apa Pak? Tak dulu. Iya. Iya, tak dulu. Ibu-ibu, apa ibu-ibu sekalian ada yang masih ingat tak dulu apa maknanya? Mereka membunuh. Mereka membunuh. Kalian Hmm. membunuh. Kalian Diri sendiri. Membunuh diri sendiri. Iya. Mereka membunuh diri Bu sendiri. Eti menyimak apa tadi kata Bu Ratna? Membunuh. Iya, oke, baik. Kalau la taqtulu berarti maknanya apa, Bu Eti? Jangan membunuh. Apa? Jangan membunuh. Iya, bagus. Siapa di sini yang dilarang membunuh? Manusia belum ya? Hmm. Manusia ya Pak. Mana yang bermakna manusia di situ? Nafsa itu manusia bukan ya? Bukan kayaknya. jiwa. Belum nyampe ke situ Jiwa ya. ya, jiwa. Belum nyampe ke situ itu tadi ya. Ininya apa namanya? Diskusi kita belum nyampe ke situ. Kita masih di sini. Di sini, di sini, di sini. Coba Bu Eti dibaca yang saya kotakkan. Tak tulu. Tak, jangan. Yang saya jangan. kotakkan tak dulu saja. Wala tak Nah, tulu. wala Tak tulu. itu huruf apa setelah tak itu huruf apa? Fi'il mudhari. Astagfirullahalazim. Saya ini apa ini yang aduh ini kayaknya nih banyak dosa ini ucapannya jadi nggak terpahami dengan pas. Apa nama huruf setelah huruf ta? Oh, qaf. Nah, bagaimana cara kita membaca kof kalau dia sukun? Takol dulu. Tak tulu. Takol dulu. Oke, baik. Apa maknanya Bu Eti? Membunuh. Begitu saja itu yang dalam kotak. Oh, dan jangan membunuh. Ya, siapa yang dilarang membunuh di situ siapa? Iya. Manusia. Bu, yang saya kotakkan saja, Ibu. Iya. Mereka. Dari mana dipahami mereka, Ibu? Waw alif. Apa cukup lihat waw alif untuk berkesimpulan mereka atau bukan? Ya dicukup-cukupin aja Pak Guru, namanya juga zaman susah Pak Guru. Ibu-ibu, yang lain apa cukup hanya melihat waw alif untuk menyimpulkan itu mereka atau bukan? Ya. Tak waw Ya, alif nanti saya Pak Guru. diskusi dulu. Gitu. Ah? Kalau nggak ada pegang istri saya. Tak waw nggak mau, alif. udah orang Kak, asik. Boleh bantu saya pelan-pelan dulu Bu ya, Bu siapa? Bu Yuni. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Ibu-ibu sekalian, apa cukup hanya melihat waw alif untuk menyimpulkan mereka atau bukan? Tidak cukup. Nah, jadi tidak cukup ya Bu Eti ya. Gitu. Pak Guru. Jadi jangan hanya lihat waw alifnya saja. Gitu. Karena kalau waw alifnya saja yang dilihat, itu bisa jadi kalian, bisa jadi juga mereka. Mereka. Gitu. Oke. Kalau itu tidak cukup hanya melihat waw alif saja, kita lihat apanya, Bu Yuni? huruf depannya. Wawunya Pak Guru. Wawunya taknya Pak Guru. Ya, kalau kita Dari- lihat tak, berarti mereka apa bukan, Bu Eti? Bukan. Bukan Bukan. Kalau bukan mereka berarti? kalian. Nah, kalau begitu, wala taqtulu maknanya? Dan janganlah kalian membunuh. Iya, bagus ya.
Kalian dilarang membunuh apa di sini? Nafsa. Nafsa. Diri sendiri. Nafsa. Ya, Membunuh. apa yang dipahami dari kata an-nafsa? Nafsa. Nafsu Ibu-ibu kali yang Pak lain ya. ada yang punya pemahaman apa an-nafsa Jiwa, itu? jiwa, jiwa. Wah, yang lain ada selain jiwa? Kalau manusia bisa nggak Pak Guru? Oke, Bu Yuni punya pemahaman penawaran manusia. Oke, yang lain? Diri sendiri. Oke, Bu Sri punya pemahaman diri sendiri. Oke, bagus. Yang lain? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kelly, kita lanjutkan. Misalnya kita berkata, ya, kalau kita berkata, tuh, ya, berkata apa? Berkata diri sendiri. Hmm. Kalau diri sendiri dalam pemahaman dalam pemahaman Bu Sri, itu tunggal apa jamak? Tunggal. Tunggal ya, bagus. Tadi yang dilarang membunuh, Kalian. cocokkah kira-kira? Tidak. Oke, oke begitu ya, gitu. Begitu ya. Oke, kalau Bu Yuni untuk manusia ya, apa yang terlihat dari kata itu sehingga dipahami itu adalah manusia? Karena banyak Pak Guru. Oh, karena banyak. Dari mana Alif dipahami an-nafsa itu banyak? itu alif lam depannya. Oh iya, Al-naf. ini cara memahami yang unik. Orang lain biasanya kalau jamak itu dipahami dari ujungnya, gitu ya. Oh, ujung Dari ya. ujungnya, kalau Bu Yuni berawal dari depannya. Misalnya bagaimana? Jamak muzakkar salim biasanya ujungnya Ada ya nun, ada ya ya, nun saja. sama waw nun. Ya, ada waw nun dan ya nun. Jamak muannas salim ujungnya ada. Waw alif. Ih, luar biasa. Sami mawon. Muzakkar salim ya waw nun. Ya inilah nih orang yang hatinya bening. Jadi muzakkar salim, muannas salim, sami mawon. Tandanya waw nun. Lupa deh Pak Guru, Ibu-ibu lupa, lupa. yang lain gimana kalau jamak muannas salim apa di ujungnya? Alif tak Pak Guru? Ada Alif alif tak. ta gitu ya. Ya, sementara kalau ada alif lam di awal itu tidak menandakan itu adalah jamak ya Bu Yun ya. Jadi Ya, dalam konteks ini kita bisa menggunakan pemahaman yang tadi Bu Ratna sampaikan, an-nafs itu artinya jiwa gitu. An-nafs itu artinya jiwa dalam konteks ini. dua. Oke, silakan kita kembalikan kepada Bu Eti yang tadi memulai dengan pertanyaan. Berarti wala taqtulun nafsa. Maknanya apa, Bu Eti? Dan janganlah kalian membunuh jiwa. Bagus. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu, Bu Eti? Haramallahu illa bil haqq. Iya. Semua muanya itu dipahami belum? Haram. Bil haqqi. Bil haqqi. Oke. Ibu ingat batil? Batil. Mm-mm. Batil dan hak. Batil dan hak, Pak. Baik. Apa itu kalau lihat, kalau batil adalah lawan yang hak. Berarti hak itu artinya apa? Sesuai dengan petunjuk Allah. Bagus. Lebih spesifik lagi, apa berarti hak itu? Arti katanya apa? Yang benar. Iya, bagus. Berarti bil hak apa maknanya? Dengan benar. Oke. Dengan yang benar gitu ya. Oh, ya.
Ada lagi yang Ibu ingin tanyakan? Sudah? Kayaknya sementara itu, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, Bu Ratna yang paling banyak belum pahamnya sudah. Bu Sri dan Bu Eti yang 50-50 antara ingat dan lupanya sudah. Sekarang yang paling sedikit lupanya. Silakan Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Itu yang ayat tadi yang sama itu Pak Guru, Hmm, yang maaf, yang tadi Pak, yang bareng Bu Eti. iya, baik. Silakan. Itu waso Pak Guru. Hmm, hmm, Waso. hmm. Baik. Kita coba lihat ya. Lihat pelajaran kita di masa lalu. Yang mana pelajaran kita Saya nggak di... bawa buku. Enggak apa-apa, mah orang pinter enggak perlu bawa buku. Yang penting bawa hati dan pikirannya. Kalau kita mah kerjaannya kan nyontek melulu sama buku ya. Oke. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian ya, ibu-ibu sekalian, eh, silakan ke pelajaran 19. Terus saya gimana? Ibu baik-baik ya. Pelajaran 19. Baik-baik, Ibu. Ada teman-teman punya buku. Sudah, ibu-ibu sekalian? Pelajaran Oh, ke-19. sudah. Apa judulnya? Wasoya. Ada yang ingat apa maknanya? Wasoya. Nasihat Pak Guru ya? Oke, bagus. Hmm. Nasihat bukan sih nasihat. Wasoya. Wasoya Pak Guru. Oke, sudah? Yang lain ada yang ingat itu al-wasoya? Saya nggak ingat Pak Guru. Yang lain. Yang lain ada? Oke, kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Nasihat. Lanjut berikutnya. Di Tanmiyatul Mufrodat coba dilihat ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, Tanmiyatul Mufrodat yang ketiga. Innallah. Iya Pak Guru. Hmm. Sudah. Ya, baik. Coba dilihat ada kata apa? Tawaso, apa saja hurufnya di situ? Tawaso. Awaso. Ya tawaso. Sampaikan Ya Ya, wasiat. apa saja tawaso. hurufnya di situ? Ta wau sot. Hmm. Ta waw sod berarti tak terlihat alifnya ya. Oh, iya. Ya. Awsot. Oke. Ya, coba dilihat maksud saya. Apakah ada 3 huruf yang sama dengan kata yang tadi Bu Yuni gitu ya? Yang tadi Bu Yuni tanyakan. Ada Pak Guru. Berarti gitu ya. Berarti ada makna dasar yang sama. Apa maknanya untuk kata itu? Saling menasehati. Ada makna apa? Makna dasarnya apa berarti di situ? Nasihat. Berarti Mm-mm. kalau saling Ya, apalagi selain itu? Wasiat. Apa Berpesan. makna wasiat di situ? Menyampaikan wasiat pesan Pak Guru ya? Iya, Menyampaikan. pesan. Jadi kata itu yang kita kemudian sering mendengar kata tausiah ya, dari kata tausiah itu bisa berarti atau bermakna nasihat, nasihat. bisa bermakna pesan, bisa bermakna wasiat. Wasilah. Nah, sekarang coba lihat Bu Yuni ya. Coba lihat Bu Yuni.
Tadi ya pakai ilmunya. Kan paham dasarnya udah ya Bu ya. Ya. Hmm. Tuh. Wasokum kira-kira itu berapa kata? Dua ya Pak Guru ya. Bagus. Yang pertama apa Ibu? Waso, Bagus. Yang kedua? kum, Ya, bagus. Kata yang pertama itu kira-kira bentuk berapa Ibu? bentuk madin, bentuk Bagus. satu. Ya, bagus. Domirnya apa kira-kira? Domirnya huwa. Kalau begitu, wasokum maknanya apa? Dia menasihati kalian. Bagus. Dianya siapa kira-kira? Dianya Nabi Muhammad kali ya Allah. Ya, Bagus. Ibu ketemu Nabi Muhammad di mana di ayat itu? nggak ada. Kalau gitu nggak usah dimunculkan yang nggak ada ya, susah nanti. Itu susah tadi kalau yang nggak ada yang dimunculkan. Yang ada, usahakan yang ada, Bu. Kalau di ayat ini nggak paham Pak Guru siapa itu. Allah ya? Nggak ada Pak Guru. Kalau di ayat ini. Yang nggak ada maksudnya apa, Ibu? Tadi Pak Guru nanya dianya kan siapa maksudnya? Iya, saya tanya, huwanya siapa, kan gitu. Takiluna nafsin haramullah. Allah kali ya Pak Guru, ini ada Allah Oke, nih. bagus gitu. Nah, coba tadi Ibu memahami wasokum apa tadi pemahaman Ibu? Dia berarti Madin dia telah memberi nasihat kalian. Wasilah kalian. Apa begitu bahasa Indonesia ngomong kita? Gimana ya biar cantik ya? Dia kan Madin ya Pak Guru, berarti lampau ya. Dia telah menasehati kalian. Oke, bagus. Dianya siapa? Dianya Allah. Tadi Coba saya bilang. coba ganti dianya dengan Allah. Nggak cakep Pak Guru. Allah menasehati kalian. Yang cakep bilangnya apa? Dia tuh harus menunjuk ke manusia ya. Bu, Ya. fokus lagi ya. Ganti dianya dengan Allah. Allah telah menasihati kalian. Kan nggak cakep kata Ibu. Ya. Nah, biar cakep, mana yang mau diganti? Allahnya. Nah, Allah mau diganti dengan apa? Itu yang bingung. Kalau Ibu tidak punya penggantinya, nggak usah diganti. Udah dari tadi atau bilang begitu Pak. Saya sampai keder nyariin. Maksudnya? Enggak jadi. Gue sih. Saya sampai bingung nyariin satu kata tuh nggak kesebut. Cuma saya sebut si Allah aja. Makanya fokusnya ke Allah. Iya, nggak apa-apa kan. Bukan itu persoalan saya bilang. Kalau Allah tidak ada gantinya, nggak usah ganti Allahnya. Ganti menasehatinya atau ganti kaliannya kalau begitu. Kalau Allahnya tidak bisa diganti gitu. Biar cakep gitu. Ayo coba ganti menasehatinya ganti. Berpesan. Firman ya. Allah berpesan. Jadi menasehati kalian gitu Pak Guru. Katanya tadi kan biar cakep tadi itu. Mau ganti Allah nggak bisa karena nggak ada gantinya. Maka alternatifnya yang menasehati itu yang mau diganti biar cakep. Dia menasehati kalian gitu. Kok pakai nasihati lagi katanya biar cakep diganti. Nasehat kalian. Kok pakai nasihat lagi. Berpesan. Yang lain mau ganti apa itu menasihati kalau itu nggak bagus untuk Allah. Berpesan. Oke. Cocok Allah berpesan? Nggak cocok. Oke, ganti yang cocok kalau begitu. Biar cakep. Berarti wasilah. Hah? Wasilah kalian gitu. Wasilah. Tadi Pak Guru bilang apa sih? Nasihat, pesan. Wasiat.
Wasiat, tadi kan ada 3 ya Pak Guru, nasihat, pesan, wasiat. Iya, Jadi wasiat kalian. cocok, cakep begitu. Enggak, Ini kan kita jadi berpikir kan karena komentar Bu Yuni nggak cakep gitu. Ada yang punya ide biar cakep. Firman, Pak Guru. Apa? Berfirman. Bagaimana jadinya kalau mau pakai berfirman, Bu Ratna? Demikianlah Allah, Demikianlah Allah berfirman kepada kalian di dalam ayat-ayatnya agar kalian berpikir gitu. ayat-ayatnya di mana, Bu? Ayat-ayatnya? Wihi Hah? dengannya, Nya kemana? dengannya. wihi, Ayat-ayatnya di mana? Ayat-ayat itu? kalau bihi kan dengan dia ya Pak Guru. Iya. Dengan dia ya. Dianya itu siapa Pak Guru? Bukan ayat ya yang dimaksud itu hinya itu. Hi itu Dia untuk itu muzakkar apa muannas, Bu? Abu Dakar, Kalau ayat muzakkar apa muannas? Muanas. Ya orang cocok kalau begitu. Nggak ada ide ibu-ibu yang lain yang biar cakep? Enggak ada Pak Guru Kalau Bu ngeplank. Ratna tadi kan pakai berfirman. Nah, tuh. Kalau saya ya mungkin bisa bikin cakep, ganti berwasiat dengan mengajarkan. Mengajarkan di dalam. Jadi nasihat itu mengajarkan diganti. Ya, Ibu pernah dapat nasihat dari orang lain nggak? Pernah. Isinya apa nasihat itu? Pelajaran. Iya kan bisa kalau begitu mah. Pelajaran hidup. Nah iya itu kan bisa berarti kan. Itu. Jadi kalau Allah menasehati kalian tidak cakep kata Bu Yuni, ya kita ganti aja. Allah mengajarkan kalian. Ya memang kalau menasehati kan terlalu dekat jaraknya Pak Guru. Tapi kalau mengajarkan kan masih ada jeda jauh gitu ya Bu Yuni ya. Kalau mengajarkan menasehati kan seolah-olah kan dekat banget gitu ya. Dekat banget gitu. Kalau mengajarkan kan ya cocoknya mengajarkan Pak Guru. Iya Pak Guru. Iya, tapi kalau tadi mau dianggap cakep ya cakep juga itu nasihat berarti kan akrab kita sama Allah kan gitu maksudnya. Itu. Tuh. Halo Pak Guru. Kan tergantung perasaan nanti kita. Kalau kita merasa dekat ya berarti Allah memberikan kita nasihat. Tapi kalau kita merasa jauh karena banyak dosa, ya bilang aja Allah mengajarkan kita. Mengajarkan. Heeh. Mengajarkan. Oke. Dosa Pak Guru benar mengajarkan. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bu Yuni? Tidak ada Pak Guru. Terima Oke, kasih. baik. Ya, baik. Alhamdulillah ibu-ibu apa sekalian sudah tuntas ya masing-masing sudah menyampaikan ketidakpahamannya lalu sudah kita coba untuk bahas bersama. Oke, baik sekarang saatnya ibu-ibu sekalian menunjukkan apa yang sudah dipahami. Silakan baris pertama siapa yang ingin berbagi pemahamannya? Saya Pak Guru coba Pak Guru ya. Silakan. Saya Pak Guru coba. Silakan. Ih, ketutupan sama Pak Guru nih tulisannya. Udah lah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang telah berkata sesungguhnya dia masih ibnu Maryam. Maksudnya Al-Masih bin Maryam Pak Guru ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya dia Al-Masih bin Maryam. Ya gitu Pak Guru. Terus. Bagaimana Ibu jadinya? Sungguh telah kafir orang-orang yang telah berkata sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah. Dia
Al-Masih bin Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani, dan dia berkata, Ah, Bu, mah al nggak usah begitu. Suka suka jalan-jalan, tetapi dalam kehidupan nyata nggak datang-datang dia kalau lagi belajar begini mah dia baris pertama jalan-jalannya ke baris kedua. Baris pertama aja, Bu. Gini Pak Guru. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka yang berkata mereka telah berkata sesungguhnya Allah sesungguhnya Al-Masih bin Maryam itu. Oke deh Pak Guru. Ya, baik. Kalau gitu berhenti dulu di situ ya. Kalau keder maju nanti ketabrak, keder mundur juga nanti kejedot. Udah berhenti di situ aja ya. Baik, silakan. Yang baris kedua silakan. Yang baris kedua siapa yang ingin berbagi Saya Pak pemahamannya? Guru. Ya, silakan. Sungguh mereka. Dulu. Sebentar, saya share screen dulu. Wa qala al-Masihu ya bani Israila ila ubudullaha rabbi wa rabbakum. Dan dia berkata, Isa al-Masih Isa al-Masih berkata, wahai Bani Israel, kalian sembahlah Allah, Tuhan saya dan Tuhan kalian. Iya, bagus. Terima kasih. Baris ketiga. Ada baris ketiga? Sesungguhnya. Ada Kanila. Sesungguhnya. Oke, baris ketiga sepertinya belum punya jodoh. Dari kelas ini kita cari yang lain mungkin. Baris keempat. Ya, Pak R, baris ketiga nekat. Silakan, Bu Lucy, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya dia Allah may yusyrik man itu, tapi saya vocabulary-nya banyak hilang ya Pak Erta. 8 bulan di rumah sakit man itu saya lupa cuman yusyrik itu hubungannya sama orang-orang itu ya, musyrik. Benar gak sih? Sungguhnya dia billahi dengan Allah faqad, aduh lagi faqad, maaf ya Pak Erta, basic banget nih saya udah lupa. Faqad saya lupa, haram suci ya, haram. Allah itu masuk alaihi, dan atasnya dia, bukan atasnya mana ya kalau bahasa Indonesianya habis, dan dia jannata, dan Allah itu berada di surga yang suci kali ya. Wah dan apa-apa dia, aduh gimana ya, sungguhnya dia itu mayusyrik man itu apa ya Bu, bantuin dong man, lupa saya. Di bawah ada tuh Bu, ada tulisannya tuh di bawahnya. Mana? Ada tulisan warna ungu tuh artinya. Oh. Ibu lihat screen nggak? Ada tulisan warna ungu. Iya, saya zoom. Tempat berlindung. Masa man tempat berlindung, tempat sesungguhnya dia adalah tempat berlindung, yusyrik. Kan saya bilang saya nekat kan. Oke, sudah? Pengen tahu. Ya udah, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Ini walaupun nekat tetap kita terima kasih ya. Dengan modal nekat sejak kita bisa berangkat. Yuk, yang keempat sekarang siapa?
Wa malil zalimin, wa malil Ya, zalimin. kelihatannya yang tadi, yang baris ketiga sudah menemukan pasangannya. Itu memang kelihatannya kadang-kadang memang untuk dapat jodoh itu harus nekat juga ya. Yang keempat kelihatannya belum dapat. Yang kelima, silakan, baris kelima. Keempatnya dulu belum. Enggak, empat Tidak. tadi Empat. nggak dapat. Empat tuh nggak Ya udah dapat. saya lagi aja Pak Erta. Oh iya, boleh, Kalau boleh, nggak ada yang silakan. mau. Saya kan yang biar ketahuan sama Pak Erta yang nggak bisanya di mana. Ayo, silakan, silakan. Silakan, silakan. Dan apa ya dia pokoknya neraka. Ya. Dan apa yang dan dia tergolong orang yang zolim. Maksudnya siapakah dia itu? Mungkin itu yang orang musyrik yang di atas itu yang zolim ya Pak Erta. Ntar kita baca dulu Oke, semuanya. iya. Min dari Ansor. Oh, kalau orang Ansor itu dia termasuk orang yang musyrik dan zalim, maka dia tempatnya di neraka. Mungkin loh. Pokoknya suka nyuruh kita berpikir. Lakot tuh lupa deh saya. Ada rumus lakot kafaro, lupa ya. Lazi yang orang-orang yang qalu jika dikatakan dia berkata, sesungguhnya Allah salisu salasa. Hah? Salisu salasa. Ada ketiga. Tingginya Allah. Tadi kali ya? Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya? Ya salisu salasa. Aduh, maaf ya Pak Erta, saya nggak tahu. Wama dan dia min dan ilah tada ilah selain Allah, selain dia. Dan dia esa. Wa dan dia min ilah dan dia Allah itu tiada Tuhan selain dia karena dia esa. Karena Allah itu esa. Wahid. Ya Pak Erta. Oke, baik. Terima kasih ya. Berarti sudah selesai ya yang Al-Maidah 7273 sudah selesai ya. Iya, alhamdulillah. Kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya dengan Al-An'am 151. Yang Kita diperbaiki, bisa Pak. bagi menjadi dua baris ya. Silakan ibu-ibu, siapa yang ingin berbagi? Bunda Sri sama Bu Eti. Saya Pak. Ya silakan Bu Eti. Wala ta'tulun nafsan dan janganlah kalian membunuh jiwa alati haramallahu ila bilhaq haram alati Pak Erta boleh izin bantu nggak? haram Enggak, kita beri kesempatan dulu yang bersangkutan untuk tumbuh berdiri sendiri terlebih dahulu. Nanti akan ada kesempatan untuk yang lain yang ingin memberikan pemahamannya juga. Silakan Bu, mohon maaf Bu Eti, kita ulang dulu ya Bu Eti. janganlah kamu membunuh jiwa, janganlah kalian membunuh jiwa, dan janganlah kalian membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan benar. Oke, sudah? Ya. Oke, baik. Yang baris terakhir, ibu-ibu sekalian ada? Bunda Sri bisa Bunda? Enggak. Saya langsung sekalian Oke, baik, silakan. zalikum wasokum bih kecuali kalian dan kecuali Allah mengajarkan kalian dengan kecuali Allah mengajarkan kalian
eh, yang mengajarkan kalian dengan 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 benar, demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu mengerti. Sudah? Udah, Pak. Udah, Oke, Pak. baik. Nah, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah semua sudah mengambil kesempatan untuk berbuat baik, berbagi, karena ciri orang baik itu suka berbagi, ya, tentu ya, dengan segala yang dimiliki. Nah, yang lain juga dipersilakan, ibu-ibu pas kalian, kalau ada yang ingin berbagi terkait dengan pemahaman yang tadi sudah disampaikan. Ada? Oke, baik. Ya, Coba kalau saya nambahin kita, tadi ya. oh silakan. Tadi Ibu tadi saya cuman yang vocabnya nggak tahu yang membunuh, cuman tadi katanya dan janganlah kalian membunuh dengan nafsu ya, maksudnya dengan nafsu dengan apa ya? Ya nafsu bahasa Indonesia nafsu juga ya Pak. Jiwa-jiwa yang suci yang disucikan Allah kecuali dengan alasan yang benar kali bila hak. Dan janganlah kamu membunuh, maksudnya tanpa alasan yang jelas gitu loh. Jiwa yang suci kan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, dan kesempatan terakhir ibu-ibu sekalian, coba buat kesimpulan pribadi. Kenapa kami sampaikan pribadi? Supaya itu adalah tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi kesimpulan pribadi. Jadi cara begini nih, cara merumuskan kesimpulannya, ibu-ibu sekalian berkata begini. Setelah saya membaca, mengkaji, memahami ayat-ayat tersebut, saya memahami bahwa titik-titik. Nah, itu satu. Kalau ada dua, bahwa dua titik-titik. Kalau dua, kalau tiga, lanjutkan. Bahwa tiga titik-titik. Nah, ini akan jadi oleh-oleh kita pada kesempatan kali ini adalah kesimpulan masing-masing terkait dengan pelajaran pada ayat yang sudah kita kaji. Siapa yang ingin berbagi kesimpulannya berdasarkan kajian kita pada kesempatan kali ini? Pakai bahasa sendiri ya, bukan menerjemahkan ya. Ini kita bukan sedang belajar terjemah, bukan, tapi sedang belajar menunjukkan pemahaman. Silakan Bu Lucy, apa saja yang Ibu pahami bisa simpulkan berdasarkan ayat-ayat tadi. Iya Pak, sebentar. Kenapa saya Pak Erta manggil? Ini Pak Erta, tadi saya cuman yang saya baca aja sama yang saya dengar ya. Tentang pembahasan, kebetulan saya sekolah Katolik juga sih dulu waktu setelah SMA sekolahnya. Tapi bukan di SMA, maksudnya kuliahnya di sekolah Katolik. Tapi apa namanya tentang tadi ada makna Allah itu Esa, Allah itu di surat Al-Maidah ya ini ya. Allah itu wahid, hanya Esa ya, bukan satu, tapi Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Terus untuk orang-orang Ansor berarti mereka adalah orang-orang yang ada di Madinah, orang-orang yang baik itu dihimbau untuk tidak menjadi orang yang musyrik, menduakan Allah lagi, karena itu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zolim. Dan balasannya adalah neraka. Jadi kalau kita sudah Islam, iman Islam, jangan menduakan Allah gitu mungkin ya, jangan musyrik. Terus tadi agar kita terhindar ya dari neraka dan bisa masuk menjadi penghuni surga. Terus apa ya tadi ya? Yang tadi, janganlah membunuh manusia yang maksudnya jiwa yang suci, janganlah membunuh manusia tanpa alasan yang jelas. Dia hak tadi kan, tanpa alasan yang jelas, kita tidak boleh berbuat seperti itu karena itu zolim.
itu 2. Ada 3 ya, Pak RT ya? Oke, Iya, baik. ya. Terima kasih. Nah, Aduh. oke, baik. Yang lain silakan. Saya Pak Guru, Ya, silakan. itu Isa Al-Masih berkata bahwa Bani Israel diminta menyembah Allah karena itu Tuhan satu-satunya. Iya. Apabila dia menduakan atau mensirikan ya, menduakan Allah, maka akan diharamkan surga buatnya. Itu Pak Guru. Iya, oke, baik. Yang lain? Oke, baik. Ibu-ibu, Pak RT, tambahan lagi boleh nggak, Pak RT? nanti kita tambah lagi karena ada Oke. agenda kita berikutnya ya. Ibu-ibu sekalian, pemahaman tadi ya, sayang saya tidak bisa mendengar pemahaman semua orang sehingga kita tidak bisa menggali kebermanfaatan bahasa untuk membangun pemahaman. Nah, ini nih. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan ya, ini akan jadi pelajaran kita berikutnya. Terkait dengan ini gitu, yaitu memahami bahasa eh, itu eh, penting untuk menyadari bahwa ada namanya makna kata dan makna istilah. Apa ibu-ibu sekalian? Nah, bahasa Makna kata dan makna istilah. istilah. Ya, Iya. makna kata dan makna istilah, gitu ya. Kalau ibu-ibu sekalian dengar kata gila, nah, gila itu enak apa nggak enak kalau dengar kata gila? Tidak enak, Tidak enak. Tapi kalau ibu-ibu dengar istilah gila loh, enak apa tidak? enak, Nah, gitu bercanda. tuh. Jadinya ada namanya makna kata, ada maknanya istilah. Jadi kalau sebagai sebuah istilah kadang-kadang kan bilang itu gila loh katanya itu kan bisa berarti hebat, bisa berarti luar biasa, bisa berarti pemberani, bukan berarti orang yang kehilangan akal. Itu sebagai sebuah istilah ya. Nah, sekarang kita coba lihat ibu-ibu sekalian, ansor itu dalam arti kata maknanya apa? Penolong. Iya, ansor itu maknanya penolong. Jadi di sini bukan bicara tentang kaum muhajirin dan kaum Ansor. ansor. Karena kalau kaum muhajirin dan kaum ansor itu istilah itu. Nah, sekarang mari kita lihat ya ibu-ibu sekalian ya. Apa makna min di sini? Sebagai penolong. Sebagian. Oke, bagus. Apa makna min di sini? Dari penolong, Pak Guru. Oke, penolong. Apa Bu Dewi Ratna? Min bermakna apa min? Dari penolong. Dari ya. Kalau Bu Sri apa makna min di sini? Min di situ dari, Pak. Oke, bagus. Kalau Bu Yuni apa makna min di sini? Bagian ya Pak. Oke, bagus. Bu Eti apa makna min di sini? Dari Pak. Iya, oke, bagus. Itu kelemahannya kalau kita, ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak memperhatikan konteks. Konteks itu apa? Konteks itu adalah hubungan satu kata dengan kata lainnya. Gitu. Hubungan satu kata dengan kata lainnya. Apa maksud Pak Guru berkata begitu? Kok sering banget bilang konteks-konteks? Jikalau ibu-ibu, bapak, ya bapak yang nanti ya, melirik ke kanan, ke kanan, ke kanan, melirik ke kiri, ke kiri, ke kiri, lalu dihubungkan, maka ingatlah kita kalau ada ma diikuti dengan min, maka bermakna, Sebagian. maka bermakna tidak. Oh, tidak. Nah, sehingga wa ma lizolimina min ansor ini bermakna orang zolim tidak punya seorang penolong pun. Jadi tema
yang dibicarakan pada ungkapan tersebut bukan tentang kaum Ansor melakukan kezoliman, tetapi yang dibicarakan adalah orang zolim yang tidak punya penolong seorang pun. Gitu. Baik, ibu-ibu sekalian, terima kasih. Itu yang bisa kita kaji sesuai dengan waktu yang kita miliki ya, ibu-ibu sekalian. Sudah saatnya kita melanjutkan kegiatan berikutnya. Kita akan sholat maghrib karena sudah terdengar azan dari masjid terdekat. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat supaya kita dapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk kebersamaan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua sehat walafiat serta bahagia selalu dimanapun ibu-ibu, dimanapun kita semua berada. Walau ke ujung dunia tetap bahagia. Terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Iya, baik. Sama-sama, Ibu. Akhirnya Ya, sampai pamit ya. Ya, pamit Pak Guru.